Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tian Gita Septiana dengan NIM 222010647. Di sini saya akan memaparkan materi saya yang berjudul Analisis Implementasi Kebijakan Kartu Prakerja Model Hybrid dan Tantangan Lapangan. Dalam video ini, saya akan membahas mengenai salah satu kebijakan publik yang cukup terkenal di Indonesia, yaitu program Kartu Prakerja. Fokus saya bukan hanya pada tujuan awalnya, tetapi juga bagaimana kebijakan ini dijalankan. Siapa saja aktor yang terlibat, pendekatan implementasi yang digunakan, hingga sejauh mana program ini memberi dampak nyata bagi masyarakat. Analisis ini didasarkan pada teori-teori implementasi kebijakan dan juga referensi dari jurnal akademik. Baik, selanjutnya di sini ada pokok pembahasan. Di sini ada 6 poin. Yang pertama, latar belakang kebijakan. Yang kedua, aktor-aktor utama. Yang ketiga, model implementasi. Yang keempat, faktor-faktor keberhasilan atau kegagalan. Yang kelima, dampak nyata terhadap masyarakat. Dan yang keenam, saran atau strategi peningkatan. Baik, kita lanjutkan. Di sini ada latar belakang dan tujuan. Kartu Prakerja diluncurkan pertama kali pada April 2020 oleh Presiden Joko Widodo. Latar belakang kebijakan ini adalah kondisi krisis yang terjadi akibat pandemi COVID-19. Saat itu, jutaan prakerja formal dan informal kehilangan pekerjaan dan banyak sektor ekonomi terguncang hebat. Selain itu, ada tantangan yang belum terselesaikan, yaitu rendahnya tingkat kompetensi angkatan kerja dan mismatch keterampilan dengan kebutuhan industri. Tujuan dari Kartu Prakerja adalah memberikan akses pelatihan kerja berbasis digital, memberi insentif langsung untuk meningkatkan motivasi dan membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat. Target awal program ini adalah 5,6 juta peserta pada tahun 2020 dengan total anggaran 20 triliun yang menjadikan salah satu program bantuan terbesar yang digulirkan pemerintah saat itu. Baik, selanjutnya di sini ada aktor-aktor utama. Baik, yang pertama adalah ada implementasi Kartu Prakerja melibatkan akses lintas sektor di antaranya pemerintahan pusat, terutama Kemenko Perekonomian dan unit khusus bernama PMO, Project Management Office, yang mengenai operasional program. Selanjutnya ada platform digital seperti Tokopedia, Bukalapak, dan Sekolahmu menjadi jembatan antara peserta dan lembaga pelatihan. Selanjutnya ada pelatihan terverifikasi, baik swasta maupun BUMN, menyediakan materi pelatihan berbasis video. Selanjutnya sebagai peserta yang sangat beragam latar belakangnya, dari buruh hingga lulusan perguruan tinggi. Selanjutnya ada lembaga masyarakat dan media juga berperan sebagai pengawas pelaksanaan program. Dan yang terakhir ada teori pendukung. Majmainan dan Sabitayer 1983 menyatakan bahwa
keberhasilan implementasi sangat tergantung pada struktur aktor, kejelasan tujuan, dan dukungan politik. Selanjutnya ada model implementasi yang digunakan. Dalam teori implementasi kebijakan publik terdapat 3 pendekatan besar, ada top down, ada bottom up, dan ada hybrid. Berdasarkan analisis saya, program Kartu Prakerja menggunakan model hybrid. Dari sisi desain, ini sangat top down. Semua perencanaan dibuat oleh pemerintah pusat tanpa keterlibatan pemerintah daerah. Namun, pelaksanaannya memberi ruang bottom up karena peserta bebas memilih pelatihannya sesuai kebutuhan. Hill and Up 2002 menyebutkan bahwa pendekatan hybrid cenderung fleksibel tapi berisiko dalam hal koordinasi antar aktor. Di lapangan terjadi banyak dinamika. Peran PMO sebagai pengendali pusat tidak selalu sejalan dengan kapasitas lembaga pelatihan di daerah. Selanjutnya di sini ada aktor keberhasilan dan kegagalan. Dari berbagai evaluasi dan studi ditemukan beberapa faktor keberhasilan, yaitu distribusi digital yang efisien dan minim birokrasi. Terus ada tingkat kepuasan peserta yang cukup tinggi, sekitar 88%. Selanjutnya ada adaptasi terhadap era digital yang mendukung pelatihan daring. Namun ada juga beberapa catatan krisis yang kegagalan, yaitu banyak lembaga pelatihan yang memberi videonya dianggap kurang mendalam. Selanjutnya, tidak semua peserta benar-benar mengikuti pelatihan tetapi tetap mendapat insentif. Selanjutnya, pemerintah daerah tidak dilibatkan sehingga tidak bisa memetakan kebutuhan keterampilan lokal. Selanjutnya, krisis keras muncul karena diduga terjadi konsentrasi keuntungan pada perusahaan besar mitra platform. Baik, selanjutnya di sini ada dampak nyata terhadap masyarakat. Berdasarkan laporan PMO dan survei dari The Semeru Research Institute, sebagai besar peserta merasa puas terhadap kemudahan akses dan format pelatihan. Namun ketika ditanya soal impact ekonomi, langsung hanya sekitar 35% peserta yang menyatakan penghasilan mereka meningkat. Setelah itu di sisi lain, program ini berhasil mengaku masyarakat di hampir semua provinsi termasuk wilayah yang tertinggal seperti Papua dan NTT. Jadi bisa disimpulkan bahwa dampak positif program ini bersifat terbatas dan masih lebih kuat aspek peningkatan literasi digital dan motivasi belajar belum pada outcome ketenaga kerjaan secara signifikan. Baik, selanjutnya ada saran dan strategi peningkatan. Berdasarkan analisis saya, berikut adalah beberapa strategi perbaikan implementasi program Kartu Prakerja ke depan. Yang pertama, libatkan pemerintah daerah agar pelatihan lebih sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja lokal. Yang kedua, perketat akreditasi dan evaluasi lembaga pelatihan agar tidak asal menyediakan materi. Dan yang ketiga, integrasikan prakerja dengan program ketenagakerjaan lainnya seperti
BLK, program magang, dan inkubator wirausaha. Dan yang keempat, kembangkan sistem feedback digital real time dan peserta untuk menilai kualitas pelatihan. Baik, di sini ada kesimpulannya. Kebijakan publik bukan hanya sekedar soal niat baik, tapi soal bagaimana desain, pelibatan aktor, dan implementasi di lapangan dijalankan secara konsisten. Program Kartu Prakerja ini bisa menjadi pelajaran penting bagi kita semua bahwa kebijakan digital berskala nasional memerlukan tata kelola yang transparan, adaptif, dan kolaboratif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.